dan sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Pak, biar kita dialognya itu tidak monolog, hanya membahas dari perspektif Kristen aja. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul famay yamliku minallahi syai' in arada ayyuhlikal masiha ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu adalah dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah kepada mereka, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah sekiranya Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi saudara saya, Pak John tadi mengatakan kita lempar doktrin lalu kita menggunakan logika. Seperti ini Pak, kita orang beragama itu tentu akal ini adalah sebagai panduan untuk memfilter sebuah kebenaran itu. Kalau dia tidak seimbang dengan akal, maka orang biasanya lari kepada iman. Seperti itu adanya. Nah sekarang ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, Tuhan itu satu. Saya kasih data dulu. Di dalam 2 Raja-Raja 19 nomor 19, Yesaya 37 nomor 16, saya ambil aja Yesaya 37. Ketika Tuhan kemudian mengatakan, ya Tuhan semesta alam, Eloh Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Eloh segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, pada perspektif Tuhan yang berdiri sendiri di dalam kitab yang digunakan oleh teman-teman kita orang Yahudi dan kemudian diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta dan Anda imani, Ayub 9 nomor 8, yang seorang diri membentangkan langit. Jadi di situ seorang diri membentangkan langit kemudian dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Pada saat Tuhan seorang diri dan Maria kemudian belum melahirkan sosok manusia bernama Yesus, Yesus pada saat itu Anda tempatkan sebagai apa pada Tuhan yang seorang diri ini Pak? Mungkin secara logika Bapak bisa sampaikan ke kami biar kami paham. Silakan. Kembali lagi dari awal tadi, Allah itu Maha Esa. Allah itu dalam iman Kristen itu Allah Tritunggal. Allah itu terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yohanes tadi sudah jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu yang tadi Tritunggal tadi ya. Bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, coba itu direnungkan lah itu. Jadi dia juga itu, Roh Kudus itu dia juga itu. Jadi Bapa, Firman, dan Roh itu adalah Esa, Allah itu. Bisa diterima kira-kira? Iya, tapi kan tadi kita lempar doktrin katanya. Doktrin dilempar dulu, kita masuk ke dalam logika. Oke. Nah, menurut Bapak, ketika ada oknum yang bersama-sama, apakah satu atau lebih dari satu? Yang disebut bersama-sama ini satu atau lebih dari satu, Pak? Lebih dari satu. Oke, lebih dari satu ya. Kita sepakat ya di situ ya. Nah, kalau lebih dari satu, berarti dia masih Esa atau enggak? Dia kan Allah itu Esa. Di dalamnya ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tadi lebih dari satu katanya. Iya, itulah dia doktrin Tritunggal itu. Allah itu Maha Esa. Di dalam Allah ini menyatakan. Kita bicara doktrin atau logika ini, Pak? Bukan, ini doktrin. Tadi katanya minta supaya kita lepaskan doktrin dulu. Saya masih mendengarkan Bapak. Pesannya tinggalkan doktrin dulu. Kenapa lari ke doktrin? Kan
menyatakan Allah itu memperkenalkan diri di dalam Bapa, Firman dan Roh Kudus. Karena Allah itu adalah Firman dan adalah Roh. Ini doktrin atau memang seperti itu adanya, Pak? Ya, keberadaan Allah itu begitu. Ada doktrin, ada firman, ada Bapa. Ada Firman, ada Roh, ada Bapa. Ada firman, ada roh, ada Yesusnya yang mana, Pak? Firman itu. Oke. Jadi ketika Yesus yang adalah firman berubah wujud menjadi manusia, berarti di atas sana tinggal dua. Bapa dan Roh Kudus. Ya, Yesus sudah nggak ada, firman sudah nggak ada kan, karena dia sudah menjadi manusia, betul Pak? Betul. Oke, baik. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa. Apa tuh? Iya. Firman itu adalah Allah. Tapi sudah jadi manusia, Pak? Iya. Iya, berarti Jadi firman sudah terbatas ruang dan waktu, betul? Tidak bisa. Lah, Dia tidak yang terbatas. yang menjadi manusia siapa tadi? Iya, setelah dia menjadi manusia baru dia terbatas ruang dan waktu. Nah, itu dia makanya. Pada mulanya kan firman. Oke, pada mulanya firman. Ini ada 3 tapi 1. Yang 1 di antara 3 ini sudah berubah wujud menjadi manusia. Betul kagak, Pak? Betul, iya. Berarti tinggal 2. Bapak jangan salah dong. Ya, itu kan jadi yang benar gimana? Bagian dari Allah itu, ya toh? Bapa, ya, Putra, bagian dari Allah. Nah, Bapa, Firman, yang Putra, Firman. Yang Firman sudah menjadi manusia. Berarti tinggal 2. Tinggal 2, Pak ya? Iya, Allah itu tetap ada toh? Iya, Allah tetap ada. Oke. Iya. Allah tetap ada, Roh Kudus tetap ada. Yang Firman tadi sudah nggak ada, dia sudah menjadi manusia. Benar nggak ini, Pak? Sekarang iya betul. Sekarang Bapak renungkan ya. Saya sudah renungkan ini. Ya, maksudnya saya mau bilang renungkan. Saya silakan. berkata-kata. Ya. Iya. Kata-kata itu keluar dari saya. Iya. Apakah habis kata-kata itu dari saya? Apa nggak ada lagi kata-kata itu? Berarti bukan firman yang menjadi manusia, Pak. Itu kata firman, bukan kata saya. Enggak. Gini, Pak. Ketika Anda memaknai firman itu adalah perkataan, maka ketika perkataan itu menjadi manusia, ada 3 tadi katanya, Pak. Iya. Bapa, Firman, Roh Kudus. Firman menjadi manusia. Berarti tinggal 2 kan? Apakah berarti Allah nggak berkata-kata lagi? Tapi Firman sudah jadi manusia. Iya, tapi tetap Firman itu ada karena. Oh, kalau begitu logikanya, Firman ini bukan kata-kata, Pak. Firman ini adalah kalam, sifat. Pada mulanya adalah kalam, kalam itu bersama-sama dengan Allah, kalam itu adalah Allah, baru betul. Jadi kalau di sini kan kata-kata itu kan menjadi manusia. Nah, berarti kalam melempar perkataan, perkataan itu menjadi manusia. Kalam melempar perkataan, perkataan itu menjadi matahari. Kalam melempar perkataan, perkataan itu menjadi tanah, perkataan itu menjadi udara. Betul, Pak? Iya. Berarti kedudukan daripada anak, yaitu Yesus yang manusia, itu kedudukannya sama seperti matahari, bulan, dan bintang. Betul? Iya, kedudukannya. Berarti sama-sama ciptaan, benar? Tidak ciptaan, dia kan Allah itu sendiri. Tetapi setelah diutus menjadi manusialah dia. Nah, berarti sudah hilang, Pak. Kalamnya hilang. Tidak. Gak bisa lagi dia berkata-kata. Firman Allah itu transenden. Transender, dia tidak habis-habis itu. Oh, berarti yang menjadi Yesus ini bukan kalam, tapi perkataan, Pak. Firman. Iya, firman berarti perkataan. Bukan kalam, bukan sifat. Bukan Allah. Pada saat firman itu berkarya, itu kata-kata Allah dia. Kata-kata Allah. Nah, pada saat dia berkarya. Berarti kedudukan daripada Yesus itu sama seperti manusia lain.
Iya, makanya saya bilang 100% manusia. Oke. 100% dia Allah itu, Yesus itu. Nah, berarti yang lain juga begitu. Pak John 100% manusia, 100% Allah Bapa. Tidaklah. Loh, kok beda, Pak? Kok Saya beda? tidak di dalam Allah. Beda ya kan Tritunggal itu yang ada Firman, Bapa dan Roh Kudus, nggak termasuk saya ciptaannya. Tadi katanya Yesus ini adalah perkataan. Perkataan ini Iya. kan kehendak. Perkataan ini kan kehendak, Pak. Allah ya, jangan lepas dari Allah ya. Ya. Nah, kehendak Allah itu tidak serta-merta berubah wujud, berupa kehendak yang berubah wujud seperti menjadi manusia, bukan. Tapi kehendak ini biasanya kemudian menjadi manusia. Kehendak Allah itu banyak. Hendak menciptakan matahari, hendak menciptakan bulan, hendak menciptakan bintang, hendak menciptakan langit, hendak menciptakan bumi, hendak menciptakan manusia. Tetapi bukan kehendak itu yang berubah menjadi ciptaan. Tidak berubah. Ya, tidak berubah. Nah, sekarang pada diri Yesus, apakah kehendak ini yang berubah wujud menjadi manusia? Iya. Berarti Allah, berarti Tuhan menjelma menjadi manusia. Betul. Nah, berarti tinggal dua. Berarti tinggal dua, Pak. Roh Kudus dan juga Bapa. Yang satu unsur pribadinya sudah nggak ada karena sudah menjadi manusia. Dia sudah bisu dia. Bisu sudah dia. Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Bapa Firman dan Roh Kudus. Sekarang Firman itu diutus, bukan berarti Firman itu di dalam Allah tidak ada lagi. Kan sudah jadi manusia. Itu kan bagian karyanya. Nah, sekarang setelah setelah Firman karyanya menjadi manusia, apakah Tuhan masih berkarya? Tuhan tetap berkarya. Nah, berarti Tuhan masih berkarya, berarti Tuhan masih mewujudkan perkataannya ke wujud lain selain Yesus. Allah itu tidak bisa dipisahkan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemanapun perginya dari berkarya tiganya ini tetap ada di dalam Allah. Begitu. Tidak, gini Pak, gini. Mohon maaf Pak, ini ya kita logika. Iya, Bapak, dulu. Saya lanjutkan. Sekarang Roh Kudus itu bisa berada di mana saja. Itulah Allah itu. Dia berada di mana saja. Jadi berarti dia bukan berarti ke rumah saya dia ada, terus ke rumah orang lain tidak ada. Enggak gitu. Ya, itu karena roh, Pak. Itu karena roh. Itu pun kita tidak tahu dimensinya seperti apa. Sama. Ini sekarang Yesus, Pak. Iya sama. Firman itu enggak begitu. Jadi gini. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman menjadi manusia. Berarti tinggal dua. Roh Kudus dan tinggal Allah. Kan gitu. Tidak. Lah, Firman tadi sudah jadi manusia, Pak. Sama-sama dengan Allah. Allah berkuasa mengutus jadi manusia, tapi Firman itu tetap ada bersama-sama dengan Allah. Berarti ada 4. Itu kenapa 4? Kalau Allah, kalau Firman, Roh Kudus, tunggu dulu. Kalau Allah, Firman, Allah Roh Kudus, Yesus. Ada 4. Benar. Iya kan jadi manusia. Iya, berarti ada 4, Pak. Ada 4, bukan 3. Allah, Firman, Roh Kudus, Yesus. Ada 4. Bapak begini dulu ya. Allah ini bisa berada di mana saja di dunia ini. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Masuk nggak ada Allah di Arab, Allah di Indonesia ada. Bukan, Pak. Maksudnya gini loh, Pak. Kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 6:18, 1 Raja-Raja 8:27, Tuhan itu tidak bisa berada di bumi, Pak. Nggak bisa. Bumi ini kecil. Allah itu maha besar. Itu makanya harus mengerti Tritunggal itu. Allah itu menyatakan berada di tempat-tempat mana itu bentuknya roh. Allah yang roh itu yang diutus. Ya, berarti Allah yang gaib, bukan wujud. Iyalah. Wujudnya bisa nggak ke bumi, Pak? Kalau Allah mau bisa. Loh, hancur bumi ini, Pak. Nggak bisa. Ya, Allah yang besar itu tidak langsung besar turun ke bumi. Dia
berwujud apa begitu. Nggak bisa, nggak bisa karena dia sudah bersumpah di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi Tuhan tidak mungkin membentuk dirinya menjadi kecil. Bagaimana Allah yang ketemu Musa? Oh, itu bukan Allah yang bertemu Musa, Pak. Apa? Malaikat. Allah bertemu Musa kalau dia. Malaikat, Pak, malaikat. Baca kitab Bapak Kisah Para Rasul 7. Kitab Musa. Ya, silakan Kisah Para Rasul 7, kecuali Kisah Para Rasul 7 itu tidak benar informasinya, baru Bapak bisa mengatakan Tuhan. Ya, firman itu kan tidak berdiri sendiri, Pak. Jadi satu ayat dikatakan begini, satu ayat dikatakan begini. Jadi tinggal kita renungkan apa temanya di sini, maka dikatakan begitu. Nah, Ya, kembali kepada tema, Pak. Kembali kepada tema. Tadi firman, Bapa dan Roh. Yang firman sudah mengambil jatah menjadi manusia. Nah, berarti Bapak sudah nggak ada firman dia, karena sudah jadi manusia. Tetap, Pak. Loh, kok bisa tetap? Yang menjadi manusia kan firman, Pak. Firman itu bukan pribadi, Pak, yang hanya dikatakan jadi satu. Firman itu wujudnya itu, yaitu bisa, artinya bisa berkembang. Bisa jadi malaikat, bisa jadi pohon, bisa jadi gunung, betul? Bisa sesuai kehendak Allah. Berarti semua itu adalah Tuhan ketika Yesus ini Tuhan. Dia Tuhan kan? Tadi berarti pohon juga Tuhan, Pak. Nggak bisa, Pak. Itu ciptaan, Pak. Beda, Pak. Aduh. Tadi katanya firman bisa menjadi apapun. Yesus. Tapi bukan ciptaan. Yesus ini menjadi manusia atas kehendak Yesus atau kehendak Bapa? Itulah kehendak Allah. Berarti Yesus menjadi manusia bukan kehendak Yesus kan? Bukan. Berarti Yesus ini Bapa atau bukan? Dia itu manusia. Setelah dia jadi turun ke dunia disebut Yesus, ya. Iya. Yang manusia. Yang Yesus ini apakah adalah Allah Bapa itu sendiri? Dia adalah firman. Iya, dia adalah firman. Dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Betul atau tidak? Firman itu. Iya, firman itu kan Allah itu sendiri, Pak. Benar nggak? Iya. Berarti Yesus datang atas kehendaknya sendiri. Kehendak Bapa kan, Bapa mengutus dia mah. Berarti bukan kehendak Yesus. Bukan, Yesus itu berarti manusia. Yesus bukan Bapa. Yesus itu manusia. Berarti bukan Bapa. Bukan, dia adalah firman. Ya sudah, berarti Yesus bukan Tuhan, Pak. Yesus bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan itu setelah bangkit dari kematian. Waduh, bahaya ini. Ya, dia sudah bahaya itu, Pak. Dia sudah mengalahkan dunia ini. Ketika dia belum mati, dia bukan Tuhan. Setelah dia mati, bangkit, baru jadi Tuhan gitu. Iya. Aduh. Dia menang atas maut. Waduh. Berarti ada yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Kan itu Yesus itu menjadi manusia kan, firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus itu manusia, Pak. Iya manusia dia manusia. Tapi sebagai manusia dia menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Iya, kan itu kehendak Bapa. Iya, berarti 100% Yesus ini bukan Tuhan kan? Kok saya bilang baca Yohanes 1 ayat 1. Sudah, Pak, kita udah tamat di situ. Iya, Pak. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Iya. Nah, yang menjadi daging ini firman. Iya, betul. Berarti daging ini Tuhan. Yesus. Iya, Yesus ini Tuhan. Setelah dia bangkit dari kematian, dia adalah Tuhan.
Lah, dia menjadi daging dulu, Pak. Dia enggak. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi mayat. Tidak kayak gitu, Pak. Dia menjadi bayi dulu, menjadi daging dulu. Menjadi manusia dulu. Menjadi manusia. Jadi enggak langsung jadi mayat, menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, Tuhankah dia pada saat itu? Dia belum Tuhan. Dia belum Tuhan. Berarti Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tidak bisa, Pak. Nah, tadi firman Tuhan. Tadi kan firman ini Tuhan. Kemudian menjadi bukan Tuhan. Menjadi manusia. Ya itulah. Menjadi bukan Tuhan. Betul? Firman itu kan adalah Allah. Ya, firman adalah Allah. Allah menjadi manusia. Sama dengan Allah menjadi bukan Tuhan. Betul? Maksud saya, firman itu diutus menjadi manusia. Allah itu tetap ada, firman itu tetap ada, roh itu tetap ada. Oke, yang manusia ini bukan Tuhan. Yang manusia ini nanti jadi Tuhan. Nah, berarti yang menjadi bukan Tuhan ini siapa? Ya, Yesus. Enggak, yang menjadi Yesus yang bukan Tuhan ini siapa, Pak? Ya, kan Yesus tadi. Yesus kan belum. Yesus itu adalah nama sosok daging yang berasal dari firman. Iya. Berarti Yesus ini yang daging ini bukan Tuhan kan? Belum. Pada saat dia belum Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Iyalah. Yang bukan Tuhan ini kan tadinya Tuhan, betul? Tadinya firman, tadinya Tuhan, Tuhan, begitu menjadi daging, dia berhenti menjadi Tuhan, betul? Karena diutus menjadi manusia, Bapak. Maka dia berhenti menjadi Tuhan. Iya. Oke. Setelah dia berhenti menjadi Tuhan, pada saat dia berhenti menjadi Tuhan, apakah pada dirinya ada aspek ketuhanan? Roh Allah itu ada diam di dalam dia. Jadi dia dia manusia yang kerasukan roh Tuhan gitu? Bukan kerasukan, roh Allah menyertai dia. Iya, tadi kan manusianya ini diam di dalam dia. Iya, manusia ini kan tadinya bukan Tuhan, Pak. Tapi di dalam dirinya ada roh Tuhan, betul? Iya, betul. Berarti manusia berarti manusia yang berarti manusia yang kemasukan roh Tuhan. Dengar dulu, Pak. Saya ini manusia, Pak, ya. Iya. Tapi roh Allah itu ada di dalam saya. Iya. Nah, begitulah kira-kira. Berarti kedudukan Bapak dengan Yesus sama? Lain, Pak. Saya ciptaan. Tadi di dalam diri Bapak itu, tadi dalam diri Bapak roh Tuhan. Di dalam diri Yesus juga adalah roh Tuhan. Tapi saya ciptaan, saya manusia yang diciptakan. Yesus yang bukan, Yesus yang bukan Tuhan ini ciptaan atau bukan? Firman yang menjadi manusia. Bapak bukan ulang-ulang saya. Iya, kalau firman menjadi... Bang Zuma, selamat siang. Shalom semua. Iya, siang. Jadi kalau firman menjadi manusia, kan dia diciptakan itu, Pak. Diutus, Pak. Iya, diutus. Dia diutus menjadi daging, berarti dia dicipta menjadi daging, kan gitu? Tidak. Kan kembali lagi Yohanes 1 tadi. Pada mulanya berarti sudah nggak ada firman. Katanya tadi firman masih ada. Tadi katanya Yesus. Saya coba jelaskan ya. Tadi katanya Yesus ini bukan Tuhan. Selain Tuhan pasti ciptaan, Pak. Tadi sudah diakui Yesus itu bukan Tuhan, belum Tuhan. Sebelum dia menjadi Tuhan, dia bukan Tuhan. Iya. Nah, sebagai bukan Tuhan, pasti dia ciptaan. Iya, Bapak harus beda ciptaan dengan utusan. Harus bedakan, Pak. Ciptaan maksudnya, dan utusan. Kalau Yesus itu utusan, di atas sana Yesus sudah ada berupa manusia, lalu diutus. Tapi kan ini begitu, tidak, Pak. Dia harus diproses dulu dalam rahim, dicipta di dalam rahim, menjadi daging, Pak. Betul. Berarti Yesus ciptaan. Bang Zuma, Yesus itu awalnya adalah firman. Iya, firman awalnya betul. Awalnya jadi firman itu yang menjadi manusia.
Gitu. Iya. Jadi Terus? bukannya tidak ada sejak semula sudah ada, tapi menjadi manusia. Nah, itu yang kita kenal dengan nama Yesus. Oke, Seperti setelah firman menjadi Yesus, apakah masih ada firman? Ya masih ada firman. Berarti ada 4. Nggak ada 4. Yesus itulah firman Allah. Bapa, firman, Roh Kudus, Yesus. Ada 4 katanya. Karena Yesus bukan ciptaan. Firman menjadi manusia. Berarti sudah nggak ada firman. Firman itu Yesus itu. Firman Allah. Ya, oke. Berarti pada diri Bapak sudah tidak ada firman. Karena dia sudah menjadi manusia si firman ini. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama dengan Allah, betul. Melekat ya. Jadi itu misalkan Bang Zuma sekarang. Bang Zuma kan dalamnya kan ada spare-partnya, ada tubuh, jiwa, roh, ada mata, hidung, dan ada perkataan, ada nafas dan semuanya. Terus? Itu kan Bang Zuma. Nah, sama. Yesus adalah firman Allah, itu melekat dengan Allah. Roh Kudus juga sama. Gitu. Oke, coba Anda gambar. Oke, coba Anda gambarkan pada diri saya. Suma, ada perkataan itu adalah firman yang ada pada diri Suma. Oke, kemudian ada roh. Nah, sekarang yang keluar dari Suma ini yang bisa menjadi pribadi lain dari Suma itu yang mananya? Maksudnya bagaimana? Bang Zuma sekarang kan Bang Zuma bersuara nih. Aku nggak lihat Bang Zuma kan, nggak lihat videonya. Tapi suaranya Bang Zuma, aku bilang Bang Zuma kan. Sama, firman Allah kita sebut Allah karena apa? Karena keluar dari Allah itu. Oke. Gitu. Apakah cuma Yesus? Apakah cuma Yesus yang keluar dari Allah? Ada Roh Kudus. Ya? Selain Roh Kudus? Ya, yang ada disebutkan dalam kitab itu dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sesuai dengan Yohanes 1. Enggak, kan Anda mengatakan firman keluar dari Allah, maka dia menjadi manusia. Sekarang saya tanya, apakah cuma Yesus yang keluar dari Allah? Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Itu yang dikirim. Sekarang zamannya Roh Kudus. Sekarang ada 2, yaitu Yesus yang keluar dari Allah, Roh Kudus keluar dari Allah. Apakah cuma 2 ini? Iya, karena dikatakan dalam Alkitab seperti itu. Lalu alam semesta ini keluar dari mana? Alam semesta ini keluar dari mana? Jadi bukan alam semesta keluar dari mana. Ini kan semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan. Loh, alam semesta ciptaan ini keluar dari Allah atau bukan? Saya tanya. Alam semesta ini Bapa bersama dengan firman-Nya dan Roh Kudus menciptakan alam semesta. Berbeda. Alam semesta itu diciptakan, tapi firman itu tidak diciptakan, tapi bagian dari alam semesta ini awalnya apa? Awalnya apa bagaimana? Baca aja di Alkitab awalnya seperti pada mulanya alam semesta ini apa? Ini tadi awal mulanya kosong kan, seperti Alkitab. Iya, memang kosong. Nah, untuk Anda pada mulanya alam semesta ini apa? Apa maksudnya apa? Yang ada di Alkitab seperti itu, alam semesta. Baca saja. Pada mulanya alam semesta ini berasal dari firman. Allah melayang-layang di atas bumi, seperti itu kan? Awal mulanya seperti itu. Kita lihat di Kejadian. Lantas firman bersama dengan Bapa. Allah bersama. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 1, coba Anda baca. Aku nggak pegang Alkitab. Oke, saya bacakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekarang ketika firman keluar dari mulut Allah, jadilah matahari. Matahari jadi. Matahari pada mulanya adalah firman yang keluar dari Allah. Betul atau tidak? Bukan. Jadi Allah bersama dengan firman menciptakan alam semesta. Loh? Ya, seperti gimana itu. Ceritanya? Kayak mana ceritanya matahari bisa tercipta tanpa firman yang keluar? Yohanes 1 ayat 3. Ya, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi. Anda pintar, Anda pintar. Berarti semua yang ada itu berasal pada mulanya adalah firman. Betul atau tidak? Pada mulanya diciptakan bersama-sama. Allah bersama dengan firman yang menciptakan alam semesta. Iya betul. Makanya saya katakan pada mulanya alam semesta ini adalah bermula dari firman. Betul atau tidak? Diciptakan bersama-sama dengan Allah. Itu narasi Anda. Pada mulanya alam semesta ini tercipta asalnya dari firman. Betul apa tidak?
Ya, Allah bersama dengan firman. Sama seperti Yesus, pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi daging. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi alam semesta. Maksudnya nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Sekarang Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, artinya berarti Allah bersama dengan firman-Nya menciptakan alam semesta. Betul kan? Allah berfirman, maka semuanya ada. Iya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya, di sini adalah firman. Firman Iya, betul. mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini firman. Dan tanpa betul. Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah Oke, dijadi. berarti asal mula dari ciptaan itu berasal dari firman. Ya, Allah menciptakan alam semesta bersama-sama dengan firman-Nya. Tanpa firman Tidak segala dikatakan sesuatu seperti tidak jadi. gini. Dia memberi perintah, maka semuanya jadi. Dia perintahkan gini, jadilah bulan, maka Allah jadi bulan. berfirman. Betul? Dia memberi perintah, maka semuanya jadi. Betul, Jadilah betul. bulan, maka bulan itu jadi. Betul? Betul. Di Mazmur 33 pada mulanya, di Mazmur 33 ayat 6 dikatakan Pada mulanya, bulan itu pada mulanya adalah firman. Betul? Bukan Ya, begitu, intinya Pak. alam Kalimatnya semesta Bulan itu pada mulanya adalah firman. Ya, Maka penciptaan apa, segala sesuatu di dunia ini bentar. itu bersama-sama dengan firman. Dalam Mazmur 33 Sebentar, ayat Bu. 4 ayat 6 dikatakan, Bu, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, jadi oleh firman Tuhan memang langit telah dijadikan. Iya. Jadi firman itulah yang menjadi manusia yang Betul. kita kenal Yesus. Nah, berarti setelah firman Anda bedakan dengan alam semesta. Sabar. Setelah Yesus Anda bedakan dengan alam semesta yang sama-sama pada mulanya adalah firman, maka apakah setelah Yesus menjadi manusia Tuhan masih bisa berfirman? Firman itu menjadi manusia Yesus, dan firman itu kembali lagi. Nah, berarti Tuhan sudah tidak bisa berfirman karena sudah menjadi manusia. Berfirman. Gini ya, Bang Zima. Masih berfirman, berarti sama Allah seperti yang alam yang lain. Yang maha kuasa. Tak terbatas. Berarti sama dengan alam semesta. Ajaibnya, Nggak ada bedanya. Dia bisa Berarti Yesus, gitu. berarti Yesus dengan ciptaan yang lain tidak ada bedanya. Pada mulanya adalah firman, sama-sama. Berbeda, ciptaan yang lain itu diciptakan oleh firman, tapi Yesus adalah firman itu sendiri. Ya, berbeda. Ya, Beda gimana kan? ceritanya? Begini ya. Kalau dikatakan di dalam Al-Qur'an, Isa adalah kalimatullah. Ya, pertanyaannya, Isa itu kalimatullah atau Isa adalah Allah bersama kalimatullah menjadikan Isa? Itu pertanyaannya. Ya, kalau dikatakan seperti itu berarti kan Yesus adalah bukan firman Allah, tapi adalah dikatakan Allah bersama dengan firman-Nya menjadikan Yesus. Kita nggak seperti itu. Kita di sini adalah Yesus itulah firman Allah itu. Tapi kalau di Muslim Isa itu mungkin kalimatullah adalah Allah dengan kalimatullah menjadikan Isa. Mungkin ya, kita nggak tahu ya pengertiannya. Oke. Jadi berbeda kalau kita Giliran saya. Oke. Kalau di Islam Ibu ada yang disebut sifat. Jadi Allah memiliki sifat berkata atau sifat berkehendak, disebut kalam. Ketika kalam ini ingin berkarya, maka dia berfirman. Perkataan. Kalau analoginya seperti, saya gambarkan seperti manusia. Pada diri manusia ada mulut. Mulut manusia mengeluarkan perkataan. Mulut manusia mengeluarkan firman. Perkataan atau sabda. Nah, apa yang keluar dari mulut manusia itu bukan manusia. Tetapi mulut yang ada pada diri manusia itu adalah rangkaian daripada manusia. Nah, sekarang di konsep Ibu, mulut Tuhan menjadi manusia. Sehingga Tuhan tidak bisa lagi berkata, sebab mulutnya sudah jadi manusia. Begini Bang Zuma ya, kita itu menerangkan kepada Bang Zuma itu berdasarkan dalil. Dalil kita katakan bahwasanya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi jangan ditentang dalil itu. Kalau kita menentang tidak memahaminya karena hikmat kita terbatas. Tapi firman ini tidak bisa dirubah. Dalilnya tidak bisa dirubah. Yang kalau kita tidak bisa memahami berarti hikmat kita kurang masuk. Kita nggak terbatas. Sekarang begini. Kalau sifat yang Anda Tuhan miliki ada 3. Pertama ada 3 pribadi, Bapa, Firman, dan adalah Roh.
firman ini menjadi manusia. Artinya mulut Tuhan menjadi manusia. Sumber firman menjadi manusia. Sumber perkataan menjadi manusia. Mesin penggerak untuk berfirman sudah tidak ada karena dia telah menjadi manusia. Tapi kalau masih bisa berfirman setelah Yesus menjadi manusia, berarti yang menjadi manusia bukan mulut Tuhan, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, karena Bang Zuma tidak bisa memahami ayat ini. Coba sekarang jelaskan ya. Ya, dikatakan bahwasanya firman Allah telah menjadi manusia. Nah, itu apa? Jelaskan. Kalau hikmat Bang Zuma bagus bisa menjelaskan ini. Permasalahannya ayat ini tidak berubah, dalilnya tidak berubah, tapi pemahaman Bang Zuma tidak sampai. Kalau sampai di situ, Bang Zuma harus tahu. Dengarkan dulu saya. Sebelum ada himne Plato Yohanes 1 itu, dengarkan saya. Pada diri Allah diterangkan di dalam Mazmur 33 nomor 9, sebab Tuhan berfirman, berkata, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berarti pada diri Tuhan ada mulut. Kan gitu. Dengan mulutnya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Cukup dia berkata, jadi matahari, jadi matahari. Jadi bulan, jadi bulan. Jadi bumi, jadi bumi. Semua itu bermula dari firman yang keluar dari mulut. Lalu kemudian di dalam Yesaya, sebelum ada Yesus ini, demikianlah firmanku. Ayo, demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Berarti antara mulut dan firman beda. Perkataan adalah esensi yang keluar dari mulut. Firman adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Ketika saudara mengatakan firman menjadi Yesus, mulut Tuhan masih ada. Ini. Di dalam sabar Bu. Di dalam bahasa Ibrani mulut itu P. Tuhan memiliki P. Tuhan memiliki mulut. Mulut Tuhan tidak keluar ke menjadi makhluk. Mulut Tuhan tidak terlempar dari Tuhan menjadi makhluk sehingga Tuhan kehilangan mulut. Yang keluar dari mulut adalah firman. Segala sesuatu yang dicipta oleh Allah, semuanya terlontar keluar dari mulut Tuhan, termasuk Yesus. Bukan mulut yang menjadi Yesus, tapi esensi yang keluar dari mulut itulah yang menjadi Yesus. Karena yang keluar dari mulut Tuhan menjadi Yesus, maka Yesus dan semua alam semesta yang terlontar keluar dari mulut Tuhan, itu kedudukannya sama. Mulut Tuhan tetap ada pada Tuhan. Ingat, Yesaya 55 nomor 11, Tuhan memiliki mulut. Mulut dalam Islam disebut kalam, sifat. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda punya mulut, mulutnya berubah menjadi daging, berarti mulutnya sudah nggak ada. Kecuali mulut Tuhan melontarkan perkataan keluar dari mulutnya, wahai Gabriel, datanglah ke Maria, sampaikan kepada Maria, aku mau dia hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus. Itu baru betul. Maka yang menjadi Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan. Sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan bukan Tuhan. Itu baru betul. Itu kan menurut Bang Zuma. Ini sekarang menurut Yesaya 55 nomor 11. Ya. Sekarang jelaskan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Firman itu loh, bersama dengan Allah. Nah, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh dia. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa? Firman ini berperan penting untuk menjadikan alam semesta. Dan firman yang berperan penting ini menjadikan alam semesta, ini menjadi manusia. Sesuai dengan dalil ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu sudah menjadi manusia. Oke, sekarang harus bisa gini loh. Hikmatnya Bang Zuma pahami dalil ini, jangan cuma dalil yang tadi Bang Zuma katakan itu gitu loh. Pahami ini dulu. Iya, pahami juga Yesaya 55 nomor 11. Saya tanya ke Ibu. Yesus itu mulutnya Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan? Silakan. Itu firman Allah, Pak. Sabar Pak. Saya tanya Ibu yang cerdas ini dulu. Yesus itu mulutnya Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan? Jawab. Firman Allah itu Yesus. Saya tanya, Yesus itu mulutnya Tuhan.
Dengarkan, sabar, Ya, Bu, aku sabar. udah ngerti maksudnya. Seperti hanya Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah nafas Allah ya. Dimana kita bisa katakan enggak sama dengan Yesus itu nah, seperti apa? Saya tanya, Yesus firman itu Tuhan. mulutnya Iya, ini Tuhan, lagi dia dijelaskan. adalah, saya tidak perlu Kalau penjelasan, Bang saya Zuma butuh berkata- jawaban singkat. Iya, Ibu yang Bang tidak Zuma- punya hikmat atau saya? Bang Saya Zuma tanya. selalu berkata bahwa Saya Yesus adalah tanya. ciptaan. Ya Jadi memang dia menurut ciptaan, Bang Zuma, makanya saya tanya ke Ibu. Yang berbeda. yes, dengarkan Bu, dengarkan. Berbeda. Bu. Karena Yesus menciptakan alam semesta bersama-sama Nggak dengan ada, Allah. nggak ada Dikatakan, cerita dia Yesus pada menciptakan alam mulanya semesta, nggak ada. bersama. Nggak ada. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sang Oleh Firman. Firman. Sang Dan Firman. tanpa Firman, iya. Dan tanpa Firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, Oke. tidak yang telah jadikan. Oke. Ya. Silakan, Jadi jangan- itu doktrin. Bukannya Yesus yang sebenarnya Itu Firman Allah itu dijadikan doktrin. oleh Firman, bukan. Itu doktrin. Ya, itu bukan Sekarang doktrin, saya itu sekarang ayat. saya tanya. Itu ayat di Yohanes Sekarang 1 saya ayat tanya, 3. Ibu, saya tanya dulu, Bu. Yesus itu mulutnya Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan? Jawab. Firman Allah, perkataan Allah. Perkataan Allah ini adalah mulut Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulut Allah? Kalau sesuatu yang keluar dari mulut Allah adalah menjadikan. Jadi Firman itu menjadikan alam semesta, bukan Ibu tolong jangan terlalu keraskan Yesus hati. ini bagian dari Allah, bukan mengeraskan hati, tapi memang bagian. Iya, Roh kalau Kudus dia bagian dan dari, Firman adalah dengarkan. bagian dari Allah. Kalau dia Bukan bagian terlepas. daripada Kalau yang Allah, tadi menjadikan sesuatu itu berarti terlepas di luar Allah. Ini adalah Allah itu sendiri. sekarang saya tanya, Berbeda. Allah itu punya mulut berdasarkan Yesaya Dia bagian dari 55:11. Allah. Roh Kudus dan Firman Allah adalah bagian dari Oke. Allah itu. Nah, sekarang saya tanya, mulut dengan perkataan sama tidak, Bu? Firman Allah dengan mulut berbeda. Saya tanya, mulut dan perkataan sama atau tidak? Perkataan dengan mulut beda. Nah, Yesus mulut atau perkataan? Perkataan Allah, Firman Allah. Udah selesai. Istighfar, Bu, Bukan istighfar. Tapi perkataan Allah ini menjadikan alam semesta. Bukan Allah menjadikan, bukan Allah menciptakan perkataan. Mulut Tuhan yang menjadikan alam Allah semesta. tidak menciptakan perkataan. Alam semesta diciptakan melalui mulut, bukan melalui perkataan. Mulut. Dikatakan ya, pada mulanya Firman. Ya, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bersama Firman, bukan berdasarkan seperti yang bersama dengan Allah itu adalah mulut Allah. Ya, mungkin kalau Bang Zuma memahaminya sebagai mulut, ya Ini terserah ya. Ini Yesaya 55 nomor 11, Bu. Ya, tapi yang pasti Apa satu tuh yang hal, pasti? mau bilang itu adalah Firman, mau mulut, mau apa, itu adalah Beda. bagian Ibu daripada sendiri Allah. mengatakan antara mulut dan perkataan Yesus beda. Itu Firman Masih ingat enggak tadi? Allah. Baru Nah, beberapa gini, detik. Bang Zuma memframing ke kiri ke kanan. Apapun yang Bang Zuma katakan, Roh Kudus Yesaya dan 55 nomor 11. Roh Kudus dan Firman Allah itu bagian dari Allah. Makanya kita katakan di kekristenan bahwa itu adalah Allah. Karena bersama-sama dengan Allah awalnya dan itu adalah Allah. Sekarang gini, Bu, apakah sama antara mulut dan perkataan? Ya, Bang Zuma beda apa tidak? Gitu aja. Ya, saya tanya Apakah sama hidung dengan mata? Saya tanya, Ibu mengatakan apakah mulutnya aku dengan kata-kataku sama? Gitu. Tidak sama. Ya sudah, kalau tidak sama kenapa disamakan dengan mulut kan gitu kan? Kan Bang Zuma yang tadi menyampaikan kan? Karena Tuhan, dengarkan. Karena Tuhan memilih. Firman itu perkataan Allah, tapi Bang Zuma memframing dengan mulut. Oke. Perkataan Allah ini keluar lewat mana? Lewat mulut. Lewat mulut. Yesus ini mulut atau perkataan? Perkataan Allah, Firman Allah. Perkataan. Udah selesai, Bu. Udah selesai. Tepuk tangan dulu, teman-teman di bawah. Mohon tepuk tangan dulu. Biar kita tidak tegang. Ada lidah, spare-partnya. Ada usus ya. Apakah sama ya? Berbeda. Jadi berbeda. Udah terjawab ya? Ternyata Yesus itu bukan mulut, tetapi perkataan yang keluar dari mulut. Yesus adalah Firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus adalah Firman Allah. Karena adalah Firman Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Firman Allah yang keluar dari mulut Allah, betul? Ya. Oke. Bukan mulut Bang Zuma, tapi pikiran. Lah ini Yesaya 55 nomor 11. Firman Allah yang keluar dari Allah itulah Yesus. Logos itu tepat diterjemahkan sebagai firman, tapi apa? Diterjemahkan sebagai kalam. Kalam lagi, berubah lagi. Mana yang benar ini?
Yang mana yang benar? Begini, kita iya. mulai dari awal ya. Oke, Ibu direnungkan diskusi tadi ya, Bu ya. Nah, sekarang saudara silakan. Nah, yang direnungkan Bang Zuma yang harus memahami bahwasanya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iya, silakan aja, Bang Bu. Zuma yang belum paham, kalau Iya, kami iya. semua sudah paham. Oke, silakan. Ya, Bang siapa Zuma lagi? Silakan, Bang Zuma silakan. percaya bahwa Allah itu qadim. Yes. Bang Zuma percaya bahwa Al-Quran itu qadim. Yes. Oke, sekarang kita kesampingkan Allah dulu. Kita fokus kepada Al-Quran ya. Iya. Nah, apakah yang qadim itu bisa menjelma menjadi huduts? Nggak bisa. Mengapa? Karena buktinya Ya. ada kok. Al-Quran Apa bukti? sekarang kitab Oh, Anda keliru. Kitab Al-Quran dengan kalam itu Anda harus pisahkan dulu. Kalau kitab Al-Quran itu buku yang terdiri dari kertas dan tinta. betul, begitu juga Yesus. Nah, sekarang apakah buku itu pencipta atau ciptaan? Enggak, kita runut dari atas dulu. Tadi Anda mengatakan begitu juga Yesus. Ada apa ini? Apakah buku yang umat Islam baca itu adalah pencipta? Bukan. Bukan. Bagaimana dengan Yesus yang Anda samakan tadi? Kalau kita bicara tentang Yesus, kita bicara tentang dwi naturnya, itu nggak bisa dipisahkan. Nah, ini dia bahaya. Ada Masuk ke natur ajaran manusia, paganisme. Ada natur Itu manusia, ajaran ada paganisme natur itu. ilahi. Natur manusia Yesus jelas ciptaan, memiliki apa? Oke, udah selesai, Bung. Berarti Anda menuhankan ciptaan. Udah selesai kita. Masalah Coba direnungkan yang dulu. menginginkan Yesus menjadi Tuhan itu Allah Bapa. Iya betul. Yang menginginkan alam semesta ini adalah bukan menjadi Tuhan, jadi manusia. iya itu dia. Tuhan. Yang menginginkan alam semesta ini menjadi ada adalah Allah Bapa. Allah. Berarti apakah kemudian ini adalah Allah juga? Enggak, begini. Al-Quran yang sekarang ada nih, yang berupa kitab, itu asalnya dari mana? Dari Allah. Al-Quran- Itu dari Al-Quran yang kehendak. qadim. Dari sifat Allah. Iya, Kalam. berarti dari kalam kan? Kalam Iya, yang iya dari qadim itu kan. kehendak. Betul. Nah, kalam itu kan bisa menjadi kalimat, betul? Kalimat itu adalah ciptaan dari kalam. Hasil dari kalam. Ya, mulut itu bukan ciptaan, tapi esensi yang melekat pada diri Allah, disebut peh dalam bahasa Ibrani. Yang melekat pada diri Allah itu mulut. Mulut ini sifat, Nah. sumber. Dalam pengajaran Kristen, Kemampuan. logos itu menjelma menjadi manusia. Artinya begini, bukan Yang menjelma berupa ini apa? Sabar. Yang menjelma ini perkataan atau mulut? pikiran, logos, pikiran ilahi. Pikiran ilahi. Nah sekarang gini, Bung. Sekarang ketika Anda memikirkan es balok, lalu kemudian Anda membuat es balok, apakah pikiran Anda adalah es balok? Bukan, tapi es balok tidak akan- Bukan. Ya udah, tidak kalau gitu akan- kita tepuk bukan, tangan lagi. begini. Es balok tidak akan mungkin ada dan jadi kalau tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, betul. Yesus tidak akan mungkin jadi kalau tidak dipikirkan terlebih dahulu. Kemanusiaan Yesus, iya. Iya betul. Samanya itu tadi. Es balok itu pada mulanya adalah Begini loh, Adalah apa? saya akan jawab pertanyaan Anda ya. silakan. Pengakuan iman Athanasius. Jadi pertanyaan Anda ini sudah ada jawabannya 1700 tahun lalu oleh Silakan. Athanasius. Ya. Pengakuan Silakan. iman Athanasius poin ke-33 mengatakan bahwa inkarnasi logos itu bukan perubahan keilahian menjadi manusia, bukan. Nah, tadi terbantahkan Pak John berarti. Tetapi penambahan natur. Jadi yang ilahi itu menambahkan natur manusia kepada dirinya, sehingga hasil akhirnya adalah dua natur. Itulah dwi natur. Nah, ini Anda lari ke ajaran para nabi. Dua esensi, Dua tetapi esensi satu lagi. pribadi. Satu pribadi. Gimana ceritanya tuh? Dua esensi, satu pribadi. Anda ngerti esensi nggak? Ngerti? Apa itu esensi? Prinsip pokok atau prinsip dasar dari segala sesuatu. Dasar. Dasarnya berarti cuma satu kan? Hakikat yang sebenarnya, yang absolut cuma satu kan? Hakikat manusianya absolut cuma satu, hakikat ilahinya juga absolut cuma satu.
Nah, berarti ada dua hakikat di sana. Ya, memang dua hakikat itu Berarti dua pribadi, dua hakikat. Lantas Tuhan Anda ada berapa? Satu pribadi. Satu pribadi. Pribadi itu apa, Pak? Pribadi itu apa? Kesadaran diri. Pribadi itu adalah esensi diri, keadaan diri. Oke? Nah, sekarang kalau keadaan diri ini satu, berarti hakikatnya satu, berarti pribadinya satu. Kok bisa jadi kayak terputar-putar? Satu pribadi, dua hakikat, satu hakikat, dua pribadi. Ini ilmu dari mana? Mengambil bentukan baru, menambahkan. Ini apa ini, Pak? Ajaran paganisme? Justru saya tanya, Anda dapat dari mana itu bahwa pribadi itu adalah satu esensi? Lah, menurut saudara pribadi kan? Pribadi saudara ada berapa? Pribadi dalam Inggris Satu. personality. Nah, personality Anda berapa? Satu. Hakikat Anda berapa? Satu. Pribadi Anda? Satu. Nah, Yesus pribadinya apa? Tetapi saya kan bukan jelmaan logos. Anda katakan zaman logos. Anda katakan Anda bukan jelmaan logos. Saya kan berbeda dengan Yesus Kristus. Coba baca Matius 4 nomor 4. Anda berasal dari firman. Yes. Yesus berasal dari ciptaan. Yesus keluar, bukan. Yesus itu keluar dari mana dia? Keluar dari mana? Yesus yang Anda maksud dengan Yesus itu yang mana? Kemanusiaan. Manusia yang lahir itu. Manusia yang lahir itu Yesus namanya. Dari firman Allah, dari Roh Kudus. Iya. Kalau Yesus itu bukan mulut Tuhan, berarti Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan bukan Tuhan. Iya, itu manusianya Yesus ya, natur manusia. Berarti yang keluar ini manusia Yesus ini bukan Tuhan, tapi pada mulanya berasal dari Tuhan. Sama seperti alam semesta ini bukan Tuhan, tapi pada mulanya berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari manusia bukan manusia itu sendiri. Contoh Anda keluar dari Anda itu bukan Anda. Anda bicara Anda, suara Anda yang keluar dari suara Anda itu bukan Anda. Anda keliru. Keringat yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Ludah yang keluar dari Anda itu bukan Anda, tapi berasal dari Anda. Anda keliru. Kelirunya? Jika seorang perempuan melahirkan anaknya keluar dari dirinya. Secara esensi mereka sama manusia. Walaupun berarti apakah anaknya adalah dirinya? Tapi anaknya bukan ibunya. Secara pribadi enggak. Tetapi itu dia. Iya. Makanya saya katakan Anda sulit Anda gagal membedakan antara pribadi dan esensi. Oke, sekarang esensi anak tadi dengan esensi daripada ibunya sama enggak? Sama, manusia. Sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Beda pribadi? Ya. Beda individu? Ya. Boleh dikatakan satu enggak dia? Secara esensi iya. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa menarasikan Yesus? Yesus secara esensi ilahinya ia adalah logos. Apalagi tuh? Esensi pribadinya ia adalah anak manusia, anak Maria. Terus kesamaannya antara ibu dengan anaknya tadi? Karena sebagai logos ia keluar dari Bapa, maka ia ilahi. Oke. Secara manusia ia keluar dari Maria, maka ia manusia. Kita bicara ya udah selesai. Berarti Anda bukan pengikut para nabi. Karena pengikut para nabi tidak pernah menyembah manusia. Kristen menyembah manusia. Karena Mesias akan dijadikan Tuhan atas segala ciptaan. Anda keliru. Coba Anda baca di dalam Galatia, kitab saudara sendiri, Yesus melepaskan jabatan. Coba Anda baca di Amsal 30 ayat 4. Ya, baik. Silakan.
Di situ ada silakan bacakan. Ya bacalah apa katanya. Saya tidak bisa, saya nggak pegang Alkitab. Perkataan juga kita juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang maha kuasa, itu bukan itu. Terus lanjut. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah anaknya? Engkau tentu tahu. Jangan dilewat. Bukan siapa dan siapa anaknya. Baca yang jelas. Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Nyanya di situ besar ya. Siapa namanya? Siapa nama anaknya? Nama anaknya siapa? Nama anaknya siapa? Sang Firman. Di Amsal 8 dikatakan. Sang Firman. Dikatakan sebagai hikmat. Itu Sang Firman. Bukankah itu bercerita tentang Salomo? Sekarang coba Anda baca. Enggak, saya tanya dulu, bukankah itu bercerita tentang Salomo? Enggak, nama anak. Loh. Kenapa Anda mengatakan tidak? Enggak. Itu berbicara mengenai Salomo atau mengenai Yesus? Salomo berbicara tentang Mesias. Berarti Mesias diciptakan? Iya, Mesias diciptakan dong. Berarti Anda menyembah ciptaan. Berarti makhluk. Kalau Anda mengatakan mengapa saya menyembah ciptaan, silakan baca Daniel pasal 7 ayat 13. Iya, enggak usah kemana-mana dulu. Anda mengakui bahwa Anda menyembah ciptaan? Justru kalau saya bilang iya, dalilnya apa? Nah, itu dalilnya Daniel pasal 7 ayat 13. Iya, berarti Anda akui bahwa Anda menyembah ciptaan. Iya, Yesus sebagai manusia. Nah, udah selesai. Saya tepuk tangan dulu. Jadi Hezekia yang akan datang kemudian disebut sebagai Allah perkasa, Raja damai dan seterusnya, yang telah lahir, dialah Raja Yehuda. Bukan. Yehuda kok ada di hadapan tahta Allah gimana? Lah, masa Tuhan ada di hadapan Tuhan? Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya 2. Sudah selesai berarti. Sudah selesai berarti kita selesai. Berarti ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, ternyata Yesus yang berbohong kalau begitu. Atau Anda? Bukan. Anda bicara tentang God atau tentang Lord? Bung, saya bertanya, Tuhan Anda itu ada berapa? Sembahan Anda ada berapa? Sembahan saya ada 2. Ya sudah, berarti Yesus salah dengan mengatakan bahwa hidup kekal mengenal Tuhan cuma satu-satunya. Kalau satu-satunya ada nggak dua-duanya? Ya apa salahnya menyembah Yesus? Toh di dalam diri Yesus ada natur. Berarti Yesus salah. Salah Yesus. Anda yang benar kalau begitu. Betul? Anda strawman. Anda membuat Bung, ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Hidup kekal itu bukan menyembah dua-duanya, bukan mengenal dua-duanya sebagai Tuhan yang benar. Kata Yesus, hidup kekal itu mengenal Engkau atu-aunya. Ada berapa yang harus dikenal sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya menurut Yesus? Ada berapa? 2 atau 1? Atu. Au. Saya pada keadaan ini ya bukan untuk menggiring Anda menjadi apa enggak, cuman sekedar mengingatkan aja. Yuk kembali ke ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang benar. Nah, Anda pikirkanlah itu. Kalau Anda mengatakan 2 berarti saudara berseberangan dengan Yesus.
sangat disayangkan. Coba Anda- Masa Islam lebih peduli kepada ajaran Yesus daripada Anda? Kan lucu, Bung. Coba Anda buka ayat yang tadi. Mau lebih akurat terjun sampai ke data nomor 8-nya. Akurat sekali itu, Bung. Kami cuma membantu. Bahwa mereka engkau sebagai satu-satunya Allah. Iya. Allah itu Ini siapa? kan tadi Tuhan. Allah itu Tuhan kan? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ada Bapa di situ. Ada Tuhan di situ, nggak ada. Yang ada cuma Firman dan Allah dan Roh. Ayo. Anda tadi bilang Tuhan. Lah memang Allah itu kan Tuhan, Bung. Antara God dan Lord. Apalagi nih? Maksudnya bagaimana bedakan God sama Lord? Bedakan. Paulus sendiri mengatakan bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nama Paulus lagi. Nah sekarang It's okay. coba Kenapa kalau Anda saya renungkan dulu. Saya tanya dulu. Yang di dalam Yohanes 1 nomor 1 ini, Allah ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya udah, selesai. Tepuk tangan lagi. Lalu kenapa? Berarti Tuhan yang benar itu cuma satu kan? Tuhan yang benar itu Tritunggal dan Yesus Kristus. Enggak, itu Kenapa Yesus. lebih memilih perkataan Paulus daripada perkataan Yesusnya? Ya betul. Oke, saudaraku, silakan dilanjut sebentar. 10 menit saya pamit ibadah dulu. Nanti Oh ya, kita sebelum lanjut. Bang Juma ini pamit ibadah, saya mau kasih tahu. Jadi ada orang namanya Stephen, dia udah DM Bang Juma tapi nggak ada jawaban. Terus dia DM Bang Handi nggak ada jawaban. Terus dia DM saya. Yang DM ini namanya Mbak Dini. Mbak Dini ini mau ada temannya namanya Stephen lagi mencari kebenaran dan dia mau berdiskusi tapi dia tidak mau keramaian. Dia mau 4 orang aja. Nah semalam nunggu Bang Juma. Bang Jumanya lagi di ruang sebelah kan. Jadi ngomong ke Bang Handi. Nah jadi belum selesai tuh. Udah keburu juga dia mau harus kerja. Udah malam. Jadi dilanjutkan hari ini Bang. Nah kalau pertanyaan itu bisa membuat, sebenarnya dia mencari kebenaran. Dan jika memang terbukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia bersedia masuk Islam. Gitu. Jam berapa, di mana dan kemana, siapa? Namanya Stephen. Jadi dia lagi dininya lagi di kantor, belum dikasih tahu jamnya Bang. Tapi sudah saya konfirmasi. Oke, kalau gitu kita tetap di sini sampai jam 12 malam. Oke. Saya pamit dulu saudara-saudara. Oke, 10 Bang. menit Oke. aja. Saya mau menyembah Tuhannya Yesus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustadz Alif. Sebelum